Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Darussalam yang semoga Allah rahmati, kepada seluruh para penuntut ilmu dari para ummahat yang hadir pada Taman Ilmu kesempatan hari ini, yang semoga kita senantiasa pula diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan pada kehidupan manusia kecuali keberkahan, dan tidak ada sesuatu yang paling agung yang mendaki ke langit kecuali adalah keikhlasan. Semoga kita senantiasa mampu memberikan keikhlasan pada hati dan jiwa kita, karena hati dan jiwa yang ikhlas itu menurunkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara anak tangga kita supaya kita mampu beramal dengan amalan penduduk surga, yaitu adalah ketika kita mendapatkan penjelasan di dalam Al-Quran dan mendapatkan penjelasan dari hadis, keutamaan orang lemah dan miskin dari kalangan kaum muslimin. Artinya kita akan membicarakan tentang orang-orang yang diberikan keterbatasan finansial oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita bicara tentang masalah miskin dan kaya. Kita harus paham ini dulu supaya kita jangan sampai pemahaman kita, narasi yang ada di pikiran kita itu sebagaimana narasi materialisme ketika memandang kekayaan dan kemiskinan. Karena sesungguhnya kalangan materialisme memandang kekayaan dan kemiskinan itu sebagai sebuah status hina dan mulia. Itu materialisme. Siapapun yang diberikan kekayaan selalu akan mendapatkan kemuliaan, dan siapapun yang miskin selalu akan mendapatkan kehinaan. Makanya tidak salah kalau kalangan materialisme sangat membenci kemiskinan, dan perkataannya itu apa? Memerangi kemiskinan. Ibu, maaf ya, ibu bisa nggak bayangkan orang bisa berkata, ayo kita perangi kemiskinan. Saya tuh geli mendengar kata. Kenapa? Kemiskinan itu tidak bisa diperangi. Gimana kamu bisa memerangi salah satu bagian takdir dalam kehidupan manusia? Kita minimalkan kemiskinan, betul. Tapi kalau menggunakan diksi kita perangi, insya Allah itu kata-kata yang berat, dan bisa jadi kata-kata itu dimurkai oleh Allah karena kita berusaha memerangi apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Sekarang mari kita bahas tentang masalah kemiskinan, dan supaya kita tahu bagaimana berinteraksi dengan orang miskin, dan sebagaimana pula ketika kemiskinan menimpa kepada kehidupan kita dan kaum muslimin, apa yang harus selalu kita mengerti supaya kemiskinan itu tidak membawa depresi dan frustasi. Karena tidak selamanya yang miskin itu depresi, tidak selamanya yang miskin itu frustasi. Kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, ada nggak orang miskin pada zaman Nabi? Ada. Tapi orang miskin pada zaman Nabi mereka tidak frustasi dan tidak pula mereka depresi. Makanya kita jumpai orang-orang miskin pada zaman Rasulullah SAW itu, kalaupun mereka irinya itu bukan masalah finansial dan harta. Irinya adalah karena orang-orang yang kaya bisa beramal dengan hartanya, yang mereka tidak bisa beramal dengan harta mereka. Makanya kan perkataan orang miskin pada zaman Nabi apa? Dhahaba ahlat dusur bi amalihim. Ya Rasulullah, orang kaya itu enak, mereka beramal dengan hartanya, dan kami tidak bisa beramal dengan harta kami. Masya Allah ya. Orang miskinnya itu sehat pikiran. Makanya kemiskinan yang mereka dapatkan tidak menjadikan mereka dengki sama orang kaya dengan fasilitasnya, tapi justru mereka itu ghibthah, dengkinya kepada orang kaya itu karena orang kaya itu banyak beramal dengan hartanya. Makanya Nabi lalu memberitahukan kepada orang-orang fakir, bukankah kalian kalau mengucapkan tasbih sedekah, bukankah kalian kalau mengatakan kalimat yang baik sedekah, dan bukankah pula kalian ketika mendatangi istri kalian itu juga sedekah? Artinya kalau kalian iri sama orang kaya dengan sedekahnya, Allah pun memberikan jalan sedekah yang banyak kepada kalian. Maka jawaban Nabi melegakan hati mereka. Tapi ketika saya membaca hadis ini di dalam Riyadhus Shalihin, di dalam hadis Arba'in, Ibu,
hadis arba'in, nanti dibuka hadisnya, yang bukunya masih ada plastiknya itu dibuka, maka ibu akan mendapati bahwasanya di antara kurang suara saya, padahal saya sudah merasa maksimal suara saya. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Maka itulah yang menjadikan kita memahami betul kemiskinan itu bukan musuh, kemiskinan itu bukan aib, kemiskinan itu bukan sesuatu yang sifatnya harus diingkari, karena bagian dari fitrah kehidupan itu selalu ada kemiskinan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya di sini dibahas keutamaan orang lemah dan miskin dari kalangan kaum muslimin. Sekarang mari kita bahas dulu kemiskinan dan kekayaan. Yang pertama, yang kita harus mengerti tentang kemiskinan dan kekayaan itu apa? Yang pertama, si kaya belum tentu mulia, si miskin belum tentu hina. Ini yang pertama. Dan ketika ibu nanti diberikan oleh Allah kekayaan, itu bukan tandanya Allah sayang kepada ibu. Kalaupun ada di antara ibu yang diberikan keterbatasan, itu bukan karena ibu dibenci sama Allah. Karena manusia itu kebanyakan berpikirnya semacam itu. Kalau kita diberikan kekayaan, berarti Allah sedang sayang sama kita. Kalau kita diberikan keterbatasan, berarti Allah itu sedang menguji kita dan membenci kita. No, tidak, salah itu, tidak semacam itu. Makanya Allah menegur kita di dalam surat Al-Fajr. Coba dibaca surat Al-Fajr ibu, 15 dan 16. Dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, kita perhatikan di sini dulu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau sedang diuji dengan kenikmatan harta yang begitu berlimpah dan diberikan kenikmatan, manusia itu langsung terburu-buru secara prematur mengatakan Rabbi akraman. Allah sedang sayang ya sama kita. Makanya biasanya ibu kadang-kadang ada sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak dan ibu duduk di depan rumahnya ngeteh habis asar, lalu melihat mobilnya ada 7, motornya ada 18. Lalu sambil ngetah itu seorang bapak itu berkata, lihatlah bu, rumah kita lantai 3, mobil kita 7, motor kita 18. Betapa besarnya Allah itu sedang sayang sama kita. Lalu ibunya mengatakan, iya pak, kita ini memang lagi disayang betul sama Allah. Dan itu sering keluar dari kita, bahwasanya ketika kita mendapatkan kenikmatan itu kita merasa bahwasanya kita sedang dinaikkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Sebaliknya ayat ke-16 dibaca ibu. Wa ma idza mabtalahu. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau sedang diberikan kesulitan dan diberikan kesempitan dalam masalah harta dan finansial, banyak ibu-ibu dan banyak bapak-bapak yang mengatakan rabbi ahanan, Allah itu sedang membenci kita. Makanya setiap masalah dan setiap kita merintis bisnis selalu gagal, dan Allah itu membenci kita. Maka Allah menjelaskan pada ayat yang ke-17, kala, tidak kayak gitu.
Jadi disinilah kita harus memahami cara kita memandang kemiskinan dan kekayaan harus memakai pandangan Quran. Dan tidak boleh bagi kita memandang kemiskinan dan kekayaan sebagaimana pandangan media sosial dan kalangan materialisme ketika mereka memuja tentang masalah kekayaan dan menghinakan masalah kemiskinan. Ya. Jadi bisa jadi kita harus paham yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Karena ternyata itu tergantung bagaimana kondisi hati mereka ketika menerima suratan takdir yang Allah berikan kepada mereka. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ada orang miskin? Ibu, itu fitrah kehidupan. Kalau kita dalam kehidupan ini tidak ada kemiskinan, kehidupan kita tidak berjalan normal. Ibu, misalkan tidak ada orang miskin, kehidupan kita tidak normal. Siapa yang akan membangun rumah kita? Siapa yang akan jualan rujak? Siapa yang jualan cilok? Siapa yang jualan es kelapa muda? Itu semuanya diciptakan oleh Allah. Ada kekayaan dan ada kemiskinan, bukan karena benci dan bukan karena cinta, tapi menjaga bagaimana kehidupan manusia itu bisa berjalan ketika Allah itu memberikan kekayaan dan kemiskinan, dan dua-duanya itu ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia di balik setiap kelapangan dan kesempitan yang Allah goreskan kepada kehidupan manusia. Coba Bu, kalau nggak ada orang miskin di atas muka bumi ini, kita mau beli nasi goreng nggak bisa. Pengen nasi goreng, siapa yang jualan? Pak, kok nggak jualan nasi goreng? Maaf ya, saya sudah kaya. Kita ngeluarin sedekah susah, yang antar anak kita sulit, karena semua orang sudah merasa kaya. Allah lalu yang maha alim itu menjadikan ada kekayaan, ada kemiskinan, supaya pada dasarnya setiap manusia itu mendapatkan kenormalan hidup mereka. Dengan adanya orang yang di atas itu ujian, yang di bawah itu juga ujian, sehingga akhirnya disitulah kita paham. Pertama, kenapa ada si kaya dan si miskin? Karena pada dasarnya untuk menjaga kenormalan pada kehidupan manusia. Makanya sekali lagi, yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Dan bisa jadi ada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah bukan karena Allah itu sayang, tapi justru kadang-kadang Allah itu memberikan kepada manusia itu kekayaan itu karena Allah justru sedang membencinya. Memberikan gula menjadi glukosa, dan akhirnya menjadi penyakit mematikan untuk dirinya ketika terlalu banyak mendapatkan harta, padahal kemaksiatannya bertambah. Mari kita buka dalam surat Al-An'am 44. Dibuka surat Al-An'am 44. Dibaca Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Berhenti dulu, perhatikan. Falamma nasu madzukiru bihi. Kalau ada manusia dia lupa sama Allah, dia bermaksiat, dia melakukan dosa, dia melakukan perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi, melakukan pelanggaran dalam hidupnya. Perhatikan, kita kan sering mikir gini, wah kalau ada orang bermaksiat pasti miskin, pasti hartanya habis, pasti bisnisnya ludes, pasti dagangannya buntung. Kita selalu mikirnya begitu. Tapi ternyata Allah itu menyampaikan kepada kita sebuah rangkaian yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am 44. Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa peringatan Allah, terlalu banyak kemaksiatannya dibandingkan ketaatan yang dia berikan, apa yang Allah berikan? Teruskan. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka,
sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah mereka berikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka Allah menyampaikan, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa peringatan yang kami berikan, yang kami lakukan untuk mereka itu apa? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Jadi kalau kami dapati manusia itu sudah melupakan setiap peringatan-peringatan yang kami berikan kepadanya, ini petunjuk Al-Quran, ini petunjuk hadis, lalu dilanggar satu persatu petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis, Allah justru menyampaikan fatahna, kami buka abwaba kulli syai'in, semua kesenangan duniawi kami kasih jor-joran untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bergembira, mereka berpesta, mereka bersukacita dengan gampangnya mereka mendapatkan harta, mereka terus melupakan Allah. Setiap bertambahnya harta, bertambah jauh mereka dari Allah. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami cabut nyawa mereka secara tiba-tiba. Mereka terhenyak ketika mempertanggungjawabkan semua harta, di mana harta itu dipakai dalam kemaksiatan. Ini kan jelas, Bu. Ini bukan berarti semua orang kaya berarti dibenci sama Allah. Oh, enggak. Jangan sampai nanti kita pulang baru sampai di situ, Mbak. Kelihatannya kekayaanmu itu surat Al-An'am 44 deh, Mbak. Bisa gitu. Tapi disitulah kita akhirnya memahami bahwasanya ada orang kaya yang diberkahi oleh Allah, ada orang kaya yang mereka itu justru menjadi tanda dan indikator Allah itu membenci mereka. Sehingga akhirnya kita tidak boleh lagi memiliki sebuah persepsi yang ada di kepala kita, yang miskin itu belum tentu hina, yang kaya belum tentu mulia. Makanya maaf, Bu, kalau nanti Ibu mendapati ada temannya gagal terus dalam bisnis, Ibu nggak usah komen yang salah. Mbak, kamu itu bisnis makanan bangkrut, bisnis buah-buahan nggak untung, madu nggak laku. Dosamu apa sih, Mbak? Jangan gitu. Kan begitu cara kita hari ini sering berpikir, ya kan begitu. Bisa jadi memang ada dosa, tapi bisa jadi begitulah cara Allah untuk membagi setiap manusia. Sehingga akhirnya begitu indahnya kehidupan Islam itu ketika mengatur bahwasanya kekayaan, kemuliaan dan kehinaan itu tidak ditakar dalam masalah harta. Makanya akhirnya terkadang kenapa Allah itu kalau benci sama orang itu malah dikasih harta, Ustaz? Itulah cara yang paling lembut tetapi menohok dan menujam ke dalam hati manusia, yang ketika dia dibenci dijatuhkan dengan cara yang paling lembut. Makanya maaf, Bu, kalau kita sering makan manis, jarang makan pahit, itu kan justru berakibat rusak bagi kehidupan tubuh kita. Kita pagi minum es teh manis, siangan dikit kopi manis, siangan dikit kita makan roti manis, siangan dikit kita martabak manis, malam kita masih minum gula. Gak lama, Bu, gagal ginjal dan akhirnya cuci darah. Kenapa kehidupan orang mukmin itu kadang-kadang saling berganti dengan ujian yang datang pada kehidupan kita? Kadang-kadang diberikan kecukupan, kadang-kadang diberikan kekurangan oleh Allah, supaya kita tidak rusak kualitas kehidupan kita. Ketika kita paham Allah tidak pernah menakar kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kemiskinan. Makanya maaf ya, sekali lagi kita mulai bersihkan pandangan kita. Ini juga untuk saya, untuk kita semuanya. Cara kita menghormati orang miskin itu menunjukkan kita paham terhadap sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, kaedahnya kalau kita bicara kemiskinan, Ibu, dan kekayaan, yang kedua, yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Karena terkadang yang kaya walaupun volumenya bertambah, tetapi ternyata belum tentu cukup. Yang miskin belum tentu kurang. Kalau dalam teori makro dan teori mikro itu selalu dibahas, yang miskin pasti kurang, yang kaya dan surplus pasti berlebih. Belum tentu juga, karena sesungguhnya kecukupan itu hak prerogatifnya Allah.
Allah memberikan kecukupan kepada hamba yang Allah kehendaki. Salah satunya orang yang jujur mengejar kecukupan. Kenapa hari ini tempat pekerjaan itu banyak maksiatnya? Karena yang dikejar volume, Bu. Ketika yang dikejar itu volume, apa yang didapat itu tidak mencukupi, akan terasa kurang, dan kemaksiatan itu terasa genit menggoda setiap orang ketika mereka bekerja, bukan untuk mengejar kecukupan. Makanya akhirnya kita sedih mendapati satu fenomena pahit yang hari ini hangat. Suasana kantor dan tempat kantor itu menjadi tempat paling subur terjadinya perselingkuhan. Kenapa? Karena yang dikejar itu bukan kecukupan. Kalau yang dikejar bukan kecukupan, siapa yang paling dikorbankan? Istri akan dikorbankan. Siapa yang akan dikorbankan? Anak yang akan dikorbankan. Akhirnya setiap laki-laki ketika dia keluar, dia takut miskin, lalu yang dikejar itu volume, dan yang dikejar itu kuantitas, bukan masalah kecukupan dan keberkahan kualitas dari yang didapatkan. Istrinya pasti akan sedih dan anaknya yang menjadi korban. Kelingking kaki anaknya nggak pernah nempel dengan kelingking kaki bapaknya, karena bapaknya tidak pernah ngajak ke sekolah, tidak pernah ngajak ke masjid. Kalau orang itu sudah mengejar volume, siapa yang jadi korban? Agama tidak pernah menjadi perhatian dirinya. Bicara Palestina, bicara Palestina, masalah kerjaan aja banyak mikirin Palestina. Dan dia tidak akan pernah memikirkan itu. Ada taklim, Pak, taklim, Masya Allah, salam aja buat Ustadz. Karena apa? Karena orang yang mengejar volume itu akan diperbudak dengan volume yang dia kejar, dan akhirnya dia tidak akan pernah mendapatkan kecukupan. Kenapa? Ya karena dia berangkat dari titik startnya itu sudah bukan karena kecukupan. Padahal demi Allah, semenjak kita semakin tua, semakin kita sadar yang paling kita butuhkan itu bukan lagi volume, tapi yang paling kita butuhkan itu kecukupan. Bisa jadi ada orang 10 juta, 20 juta, dia pulang ke rumah, belum tentu cukup kalau Allah tidak menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki 20 juta itu cukup, gak akan cukup. Benar dah Allah, dia nggak ada cukup itu. Istrinya akan menerima kurang, anaknya akan menerima kurang. Kenapa? Anaknya kalau tidak meminta mainan yang mahal, dia tidak akan terima itu dari bapaknya. Akhirnya 20 juta itu terasa kurang. Tapi bisa jadi ada orang di Cikarang gaji UMR 3,5 sampai 4 juta. Tapi karena Allah menghendaki itu cukup. Istrinya ketika dapat ini gajinya bulan ini 4 juta, dicium tangan suaminya, diucapkan terima kasih jazakallah khair sudah membagi harta dan rezekinya untuk kami. Anaknya dilembutkan oleh Allah, dijadikan anaknya tidak pernah minta lebih sama bapaknya. Setiap akan ngelewatin toko mainan, bapaknya ngomong sama anaknya, "Nak, bulanan ini bapak belum banyak, tidak usah minta mainan ya, lihat aja boleh, tapi tidak usah lihat." Anaknya dengan begitu lembutnya ditundukkan hatinya oleh Allah. Anaknya berkata, "Iya Pak, ngeliat toko mainan, ngeliatin aja ya Pak." "Iya, ngeliatin aja." Itu namanya kecukupan yang diatur oleh Allah. Ibu pernah nggak dalam posisi jadi anak nggak tega minta sama orang tua? Pernah dalam posisi kayak gitu? Saya ini termasuk satu anak yang nggak pernah tega minta sama orang tua. Saya nggak pernah tega minta sama orang tua. Ya memang begitu. Kalau saya ditanya, "Kenapa Ustadz dari dulu kok nggak minta?" Saya dulu kalau dipanggil teman-teman saya, "Mita, kenapa kamu nggak minta sama bapakmu?" Nggak tega. Siapa yang menjadikan saya nggak tega minta kepada bapak saya? Allah yang menggerakkan hati saya. Ada anak ibu ketika harusnya tanggal 30 dia beli mainan, lalu kita ngomong sama istri kita pas kedengeran sama anak kita, "Gimana bulan ini agak banyak ya Bi, gini. Anak kita mendengar, besoknya jatahnya dia beli mainan, dia bilang sama bapaknya, "Bi, bulan ini nggak usah beli mainan, nggak apa-apa, mainan yang kemarin masih bagus." Siapa yang menggerakkan hatinya? Kita. Enggak, yang menggerakkan Allah, Bu. Jadi kecukupan itu miliknya Allah. Mana dalilnya? Fahuwa hasbuh. Hasbuh itu ada dhamir. Dhamir itu kembalinya, kata gantinya kembalinya kepada Allah.
Makanya perkara yang terkadang hilang dalam dunia pekerjaan hari ini itu apa? Kita ini bekerja yang kita cari apa sih sebenarnya? Kalau yang kita cari volume, tidak akan ada kata volume yang bisa memuaskan kita. Tapi kalau yang kita cari adalah kecukupan, kecukupan itu milik hamba yang Allah kehendaki. Bisa jadi yang miskin cukup, bisa jadi yang kaya raya belum tentu cukup. Maaf ya Bu, apakah orang yang punya tabungan 1 triliun itu pasti cukup? Belum tentu. Walaupun ibu mikir, waduh kalau saya punya 1 triliun gitu, ibu mikirnya begitu. Itu karena ibu belum dapat aja. Coba kalau dapat 1 triliun, kalau kita tidak dekat dengan Allah, 1 triliun minta 2 triliun. Makanya dulu saya pernah bicara dengan bapak saya. Ingat gak dulu saya pernah nyampaikan juga di sini. Ingat gak dulu ketika kita tahu ada salah satu koruptor besar namanya Edi Tansil? Tahu? Tahu. Kalau tahu berarti ibu produk tahun 90-an. Fix dan gembok. Maka pada saat itu saya pernah nanya sama bapak saya, 1,3 triliun tahun 90. Rumah di Darussalam, rumah di kota wisata mungkin masih 100 juta kali. Dia sudah korupsi 1,3 triliun. Lalu saya tanya sama bapak, Pak, 1 triliun itu berapa? Bapak saya jawab, 1.000 miliar nak. Nah, 1 miliar kan 1.000 juta. Iya. Saya polos, anak SD, tanya, uang segitu banyak buat apa? Kenapa kok bisa nyuri uang negara segitu banyak? Bapak saya setengah bercanda, ya itulah nak, orang kalau matanya sipit gitu, jawaban bapak saya. Padahal anaknya juga sipit gitu. Tapi akhirnya saya tahu bagaimana jawaban dari pertanyaan saya itu kembali kepada hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan kepada kita itu indah betul. Dan hadis ini tuh harusnya jadi pegangan untuk kita. Apa hadisnya Ustadz? Hadisnya itu ketika Rasulullah mengatakan, man kana hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam yatihi dunya ila ma qaddara lahu. Jawabannya disampaikan Nabi 1400 tahun lalu. Apa jawaban dari Nabi? Siapapun manusia yang hidupnya, yang dia pikir itu dunia terus, Allah kasih hukuman 3. 1, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, dijadikan kacamata kefakiran tepat di pelupuk matanya. Kacamata kefakiran itu gimana Ustaz? Melihat tidak pernah merasa cukup. Itu namanya bahasa Nabi itu indah. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, dia dijadikan penglihatannya itu terasa kurang terhadap segala apapun yang dia pandang. Akhirnya banyak orang yang terkadang sudah mengumpulkan 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, tapi masih bernafsu untuk mengumpulkan. Itu hukuman dari Allah. Siapa orang yang paling tersiksa dalam kehidupan kita, Bu? Bukan orang miskin. Orang yang paling tersiksa itu orang yang tidak pernah puas dengan keinginan. Siapa orang yang paling tersiksa dalam diet? Orang yang masih ingin makan. Itu pasti tersiksa. Makanya Allah menyiksa hatinya, dijadikan kacamata kefakiran itu tepat di kerupuk matanya. Selesai? Belum. Wa farraqa alaihi syamlahu, kata Nabi, dipecah belah, semua urusannya itu dipecah belah sama Allah. Makanya terkadang ada orang mendapatkan kekayaan, apa? Tumbalnya dia dengan anak nggak deket. Ada orang yang terkadang mendapatkan kekayaan, bagaimana dia bisa terlibat dengan perselingkuhan. Ada orang mendapatkan kekayaan, terkadang istrinya menjauh dan ternyata sudah mendambakan cinta laki-laki lain. Itu namanya wa farraqa alaihi syamlahu, Allah yang memecah belah urusannya, sehingga semua harta itu tidak lagi bisa memuaskan dirinya. Selesai nomor 2? Belum. Nomor 3, walam ya'tihi dunya ila ma qaddara lahu, dia mendapatkan dunia sebatas dunia tapi tidak ada keberkahannya. Coba, karena akhirnya bingung. Makanya akhirnya yang kita kejar itu adalah kecukupan. Lah kecukupan itu milik siapapun, bisa milik orang kaya, bisa orang miskin, kalau dia betul-betul tahu bagaimana ketika menerjemahkan bagaimana kecukupan dalam kehidupan. Makanya ketika kita melepaskan suami kita, ketika pergi dari rumah kita, Bang, kejarlah kecukupan.
Karena kalau kamu mengejar kecukupan, kamu akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau yang kamu kejar itu adalah gajimu yang terus naik, demi Allah, sampai berapapun gajimu tidak akan pernah ada kata cukup untuk kita. Mari kita membaca surat At-Tolak ayat yang ketiga, Bang, sebelum kita berangkat ke kantor kita. Sederhana, simple, tapi terkadang justru kita abaikan. Ya, jangan ngejar volume. Datang disyukuri volume itu. Bukan berarti ibu lalu akhirnya meminta volumenya kurang. Tidak juga. Ya Allah, gaji suami saya 30 juta, ya Allah, kurangi ya Allah 5 juta aja. Tidak usah. Tapi jangan pernah kemudian kita menetapkan bahwasanya yang kita kejar dalam kehidupan kita itu volume. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami tentang masalah kemiskinan dan kekayaan. Maka sesungguhnya orang yang dikayakan itu dengan hikmah, orang yang dimiskinkan itu pun dengan hikmah oleh Allah. Itu kata Rasulullah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada kita, ada orang yang dikayakan oleh Allah, yang apabila dia miskin maka dia akan kufur kepada Allah, maka Allah kayakan dia. Ada orang dimiskinkan oleh Allah bukan karena Allah salah, tapi orang ini kalau dikayakan dia akan kufur kepada Allah. Maka begitulah aku, kata Allah, menetapkan kemiskinan dan kekayaan yang berlaku pada kehidupan manusia. Takdirnya Allah itu tetap, dan takaran Allah itu tidak pernah takaran Allah itu salah. Makanya Allah juga menyampaikan pada ayat yang ketiga surat At-Tolak yang tadi awalnya kita baca, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ibu tadi buka kembali surat At-Tolak ayat yang ketiga. Di akhir ayatnya Allah menyampaikan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Segala sesuatu itu takarannya itu sudah pas oleh Allah. Makanya maaf, kalau ada orang membenci kemiskinan, maka sesungguhnya dia membenci takdir yang Allah berikan pada hidupnya, dan itu dosa besar. Tidak ada yang salah, takdirnya Allah itu takarannya pas. Akuntan kalau dia handal, dia margin errornya itu sedikit. Allah itu jauh melebihi kemampuan makhluknya. Setiap takaran Allah itu tidak ada yang salah. Ada orang yang memang kata Allah, ada orang yang aku kayakan, karena kalau dia miskin dia kufur. Dan ada orang yang aku miskinkan, karena kalau dia kaya dia kufur kepada Allah. Dan dua-duanya itu ujian yang datang dari Allah. Makanya Rasulullah lalu menerangkan kepada kita, manusia itu ada 4 dalam pusaran harta. Yang pertama, muwassa'un lahu fid dunya. Gak usah ditulis, Bu, nanti aja gampang tulis. Manusia itu dalam pusaran harta itu ada 4. Yang pertama, muwassa'un lahu fid dunya, muwassa'un lahu fi akhiratihi. Ada tipe yang pertama. Siapa itu? Orang yang lapang dunianya, lapang akhiratnya. Akhiratnya bagus, dunianya juga dimudahkan oleh Allah. Ada kan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, yang ketika dia berdagang baru pasang iklan, nggak sampai 1 jam iklannya kebeli sama orang. Ada orang yang kayak gitu, Bu. Lapang dunianya, lapang akhiratnya. Setiap dia dapat harta, bertambah kontribusinya untuk agama Allah, bertambah manfaatnya untuk kaum muslimin. Lapang dunianya, lapang akhiratnya. Kalau dalam Islam siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Lapang dunianya, lapang akhiratnya. Dan dunia itu kayak mendesak-desak beliau untuk supaya beliau itu mendapatkan harta itu. Makanya ada sebuah riwayat diterangkan bagaimana Abdurrahman bin Auf lagi membawa dagangan dari Syam menuju ke kota Madinah. Maka pada saat itu beliau sakit perut. Dagangannya yang sampai panjang dihentikan sementara karena apa? Abdurrahman bin Auf sakit perut, mencari tempat untuk membuang BAB di pinggir atau di belakang pohon. Ketika lagi beliau mengatasi rasa sakit perutnya, tiba-tiba ada kafilah yang baru mau masuk ke kota Madinah. Ngelihat barang dagangan yang dimiliki oleh kafilahnya Abdurrahman bin Auf, seneng, ditawar. Seluruh budak-budaknya tidak berani menentukan harga dan mengatakan itu miliknya Abdurrahman bin Auf, dia lagi lebih abi.
Ya sudah, akhirnya ditawar, boleh nggak barang ini kami beli wahai Abdurrahman bin Auf, harganya segini. Abdurrahman bin Auf itu lagi BAB, tahu adabnya kalau BAB itu nggak boleh ngomong. Makanya ibu jangan bawa handphone ke toilet. Gimana mbak? Gitu. Maka Abdurrahman bin Auf itu diem. Ditawar lagi, yang nawar merasa kurang. Wah, nggak dijawab, berarti tawaran saya kurang. Ditinggikan lagi tawarannya. Abdurrahman bin Auf itu diem. Ya Allah, saya diem itu bukan karena harganya nggak cocok, tapi karena memang saya nggak bisa ngomong. Ditawar lagi, diem lagi, merasa yang nawar ini kurang, ditinggikan lagi, Bu. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf itu memberikan isyarat supaya tawarannya tidak tinggi-tinggi. Gitu doang. Malah akhirnya jadilah akad ijab kabul itu. Ini beberapa riwayat menerangkan itu, untuk menerangkan kepada kita ada orang yang dimudahkan betul untuk dapat duit, Bu. Ada orang yang dimudahkan cari rezeki. Setiap dia mendapatkan kelapangan rezeki, dia bertambah dekat kepada Allah. Kayak Imam Abu Hanifah, saudagar kain. Kainnya laris di mana-mana, dan beliau seorang ulama. Dan semacam ini tidak bisa ditiru. Di ATM Ustaz, amati tiru modifikasi, tidak bisa. Ada orang yang memang semacam ini, Bu. Dapat untung 1 miliar itu kecil bagi dia, 5 hari sudah dapat profit 1 miliar. Ada orang kayak gini, pasang iklan, langsung iklannya dibeli sama orang. Ada yang kedua, kata Nabi, muwassa'un lahu fid dunya mafturun lahu fi akhiratihi. Ada yang kedua, lapang dunianya, sempit akhiratnya. Dunianya gampang, tapi kalau bicara akhirat susah. Dunianya dipakai untuk maksiat terus, dan dia tidak dekat dengan masjid, tidak dekat dengan istrinya, tidak dekat dengan anaknya, tidak dekat dengan kegiatan-kegiatan taklim. Walaupun dunianya gampang, itu namanya kedua, muwassa'un lahu fid dunya mafturun lahu fi akhiratihi, kata Rasulullah. Itu yang kedua, dan ini jelek. Yang ketiga, yang sama baiknya dengan nomor satu itu yang ketiga. Yang ketiga siapa? Mafturun lahu fid dunya muwassa'un lahu fi akhiratihi. Sempit dunianya, disempitkan oleh Allah, tapi lapang akhiratnya, dekat sekali dengan Allah. Ridho menjalaninya tanpa dia mencela kepada keputusan takdir yang Allah berikan kepadanya. Dia sempit dunianya, tapi lapang akhiratnya. Berdagang apa saja gagal. Pasang iklan, gak ada yang nge-view, gak ada yang lihat iklannya. Udah 2 tahun gak ada yang lihat. Sekalinya ada yang lihat, dia sendiri karena kepencet tombolnya. Padahal dia sudah pasang iklan, sudah live di TikTok, gak ada yang lihat, Bu. Dia sudah mempergunakan semua cara, tapi ternyata memang Allah tidak berikan kepadanya kelapangan harta. Dan itu haknya Allah. Makanya Allah sampaikan kepada kita, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sesungguhnya manusia itu, sesungguhnya Allah tidak pernah ditanya. Kita yang ditanya oleh Allah. Kita nggak bisa nanya sama Allah, ya Allah, kenapa saya miskin? Allah itu tidak pernah ditanya. Kita yang ditanya oleh Allah. Dibuka surat Al-Anbiya. Al-Anbiya surat ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Jadi Allah menegaskan di dalam surat Al-Anbiya 23, Allah itu tidak pernah ditanya, Bu, kenapa? Kenapa ya Allah saya miskin? Enggak, Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Karena apapun yang Allah perbuat itu tidak pernah salah dan tidak ada khilaf sedikit pun. Kita manusia yang nanti ditanya. Makanya ada yang ketiga, orang yang disempitkan rezekinya tetapi dilapangkan akhiratnya. Makanya bagi orang yang betul-betul dekat dengan akhirat, kemiskinan dan kekayaan itu sama di depan orang yang sudah jatuh cinta kepada akhirat.
Orang kalau sudah jatuh cinta kepada kehidupan surga, mau miskin mau kaya tidak membahayakan bagi dirinya, dan dia tidak bisa membedakan antara kekayaan dan kemiskinan mana yang lebih baik untuknya. Kalau dia kaya, dia pergunakan kekayaan untuk memberi manfaat dan tidak pernah menjadi sombong dengan kekayaannya. Kalau dia menjadi orang yang miskin, maka dia menggunakan ridhonya sebagai perahu menuju kepada rahmatnya Allah. Dan ada yang ketiga ini. Makanya maaf ibu, kita tidak bisa memaksakan anak kita nanti semuanya kaya. Tidak bisa bu. Yang bisa kita lakukan, ya Allah berikanlah yang terbaik. Kalau engkau mampu, ya kalau engkau berkenan ya Allah dan engkau meridhoi, berikan kemudahan harta, berikan kemudahan keturunan, berkailah apapun yang kau berikan kepada anak kami. Tapi jadikanlah hatinya selalu ridho kepada apapun yang kau berikan kepada anak kami. Dan salah satu kesiapan kita ketika menjadi orang tua, kita harus siap dengan nasib yang akan dijalani sama anak kita. Dan jangan pernah kita menganggap bahwasanya anak kita yang kaya berarti berkah, anak kita yang kurang kaya berarti tidak berkah. Kadang-kadang banyak orang tua itu kalau sedang ngomong sama anak nomor satu, karena nomor satu mungkin kaya raya, kita suka ngomong, Masya Allah nak, hidupmu berkah ya. Giliran ngomong sama anak yang kedua, yang kekayaannya tidak sebagaimana anak pertama, banyak orang tua lalu ngomong, nak hidupmu kurang berkah nak. Dan masalah berkah dan tidak itu ditentukan dengan kekayaan menurut versi dan persepsi banyak orang tua. Padahal berkah itu tidak ditentukan dengan harta. Kullu ma tuzidukum fit ta'ah, apapun yang menambah ketaatan kita, itulah yang namanya berkah. Bisa jadi ada yang kaya berkah, bisa jadi ada yang miskin berkah. Makanya akhirnya itu yang menjadikan kita paham yang ketiga. Yang ketiga, ada orang yang ditakdirkan sempit dunianya, lapang akhiratnya. Yang paling parah yang nomor 4 bu. Nomor 4 kata Nabi itu apa? Mafturun lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Yang paling parah yang keempat, miskin dunianya, miskin akhiratnya. Kalau ibarat kata sombong, sudah miskin sombong. Ini yang keempat. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang sempit dunianya, sempit akhiratnya. Dan ini seburuk-buruk kaum di atas muka bumi. Maka inilah yang menjadikan kita memahami poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang kita pahami tentang kemiskinan itu apa? Sesungguhnya kemiskinan itu karena proses takdir, kekayaan pun proses takdir. Dua-duanya merupakan ujian. Dan sesungguhnya maaf, terkadang ujian kelapangan itu lebih berat dipertanggungjawabkan daripada ujian kesempitan yang harus dipertanggungjawabkan pula di hadapan Allah. Makanya maaf ya, banyak anak sekarang itu parenting itu sering berkata di seminar-seminar. Saya pernah mengikuti beberapa parenting itu mengatakan begini dalam seminarnya, Bapak, Ibu, Papa, Mama, kita harus mulai tinggalkan metode kita mendidik anak kita itu dengan fasilitas. Jangan gampang diganti tasnya, jangan gampang dibelikan sepatunya. Biarkan dia menikmati tasnya sampai rusak, baru dibelikan tas baru. Biarkan sepatunya rusak dulu, baru kita belikan sepatu baru. Parenting itu berkata, kenapa? Karena sesungguhnya anak yang dibesarkan dengan fasilitas dan finansial, nanti kita akan menghadapi ujiannya kepada anak itu sangatlah berat dibandingkan dengan anak yang dibiasakan dengan keterbatasan. Walaupun kita menjadi orang tua punya kemampuan membelikan apapun untuk dia. Ini yang ngomong parenting bu. Sama bu dengan kita. Kenapa Allah itu terkadang menguji kita dengan kegagalan, merintis bisnis tidak kunjung sukses? Ya karena pada dasarnya Allah ingin memberikan ketahanan iman kepada kita, supaya terus kita berdoa dan berharap kepada Allah. Jadi ada 3 perkara yang kita harus pahami tentang kemiskinan dan kekayaan. Yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Yang kedua, yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Yang ketiga,
ditakdirkan oleh Allah, kemiskinan pun ditakdirkan oleh Allah. Dan manusia terbagi menjadi 4 kelompok dalam kehidupan manusia di dalam masalah harta. Ada yang kaya hartanya, lapang akhiratnya. Ada yang lapang dunianya, sempit akhiratnya. Ada yang sempit dunianya, lapang akhiratnya. Dan ada yang paling parah, sempit dunianya, sempit akhiratnya. Ini yang menjadikan kita harus mengerti. Setelah kita memahami ini muqaddimah ya, tentang masalah keutamaan ketika bicara tentang miskin dan kekayaan. Sekarang kita bicara tentang keutamaan apa ketika kita membicarakan tentang masalah kemiskinan ya. Jadi kemiskinan itu kita bicarakan apa keutamaan yang didapatkan dan apa yang harus kita lakukan ketika kita bersama dengan orang miskin. Apakah membantu, apakah mencintai, ataukah apa petunjuk sunnah yang diberikan kepada kita ketika berinteraksi kepada orang miskin atau kita yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang fakir. Maka sesungguhnya di situ ada 5 poin yang kita harus mengerti tentang masalah kemiskinan. 5 poin itu insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan akhirat kita insyaallah. Kalau ada jamaah dan gurunya atau jamaahnya, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.